Ya, kembali lagi bersama Munton di sini. Jadi kita akan membacakan buku Login to Business, Saatnya Berdaya dengan Bisnis. Karya Bang JB, founder dan CEO dari Login Business. Jadi buku ini hanya berjumlah 48 halaman ya guys. Sepertinya ini pengenalan ke online course beliau. Ya, kita mulai saja. Ada salam pembuka di sini. Mungkin beberapa kawan-kawan di sini yang sudah mengenal saya karena saya sudah pernah ikut online course yang saya buat, atau diantaranya adalah reseller resmi Login Business yang saya dan tim manajemen naungi. Saya biasanya disapa Bang JB. Sekitarnya boleh lihat Facebooknya, Bang JB Xiao. Saya adalah founder sekaligus CEO dari Login Business, penggagas utama berjalannya e-course online Login to Business ini. Dan alhamdulillah sekali, kita masih bisa bersama di online course ini. Dan pastinya saya dan tim bisa bekerja di balik layar e-course. Selalu berharap semoga e-course ini berjalan lancar hingga penutupan. Oke, langsung saja. Pada kesempatan perdana, saya akan membahas tentang brand. Sebelum itu, pembahasan lebih lanjut mengenai apa itu brand dan seluk-beluknya. Saya akan mencoba terlebih dahulu sebuah topik untuk pembahasan tentang brand itu sendiri, yaitu perang pikiran. Simak gambaran berikut ini. Sebutlah ada sebuah produk kecantikan untuk menghilangkan jerawat yang ampuh dalam 1 jam. Guys, secara keseluruhan bisa digolongkan ke dalam produk yang bagus, baik dari segi komposisi, pemasaran, juga kesehatan bagi tubuh. Ya, kelebihannya ini ya guys, akan saya bacakan. Produk ini dibuat dari bahan alami herbal tanpa bahan kimia sedikit pun. Bahan alami tersebut diramu secara khusus oleh ahlinya, diproduksi menggunakan alat tercanggih dan laboratorium terlengkap, terjamin higienis, mampu mengempeskan jerawat dan menghilangkannya dalam waktu 1 jam. Jerawat pun pindah ke isekai, tidak menimbulkan efek samping apapun di tubuh, tidak membuat ketergantungan. Produk simple, mudah dibawa kemana saja, ringan dan tutup yang antibakteri. Bisa ditemukan di apotek manapun. Nah, menurut teman-teman di sini, misal kita lihat dari beberapa aspek di atas, kemudian diaplikasi ke penderita jerawat, kira-kira akan works nggak? Ya, di sini jawab di grup diskusi mereka. Dan coba bayangkan jika produk se-worth it ini dijual dengan tim penjualan yang keren dan penuh semangat. Kira-kira bagaimana efeknya dalam penjualan? Yang pasti ya, saya yakin hampir semua teman-teman akan menjawab bahwa produk XYZ ini akan sangat laku keras di pasaran, betul tidak? Tapi bagaimana jika produk ini tidak mempunyai brand? Nah, sekarang bagaimana tanggapan teman-teman? Ingat, brand itu tidak selalu membahas soal merek dan personal si penjual. Atau kita bisa kenal dengan personal brand. Tapi brand yang saya maksud di sini adalah sebuah wadah, space, table yang mewakili penjualnya untuk penjual agar bisa terus grow up penjualannya. Mungkin untuk di awal peluncuran produk akan laris di pasaran. Namun misalnya jika suatu saat terjadi kendala dalam manajemennya, maka produk ini dipastikan akan lambat laun mati di pasaran. Karena pasti sudah tidak ada yang menjalankannya. Jika produk ini punya sebuah brand yang menaungi, katakanlah namanya XYZ, maka masalah yang datang, terlebih masalah yang menyangkut keberlangsungan produk itu sendiri. Selama brand ini tetap dibangun dengan baik, maka brand ini pun akan tetap hidup di tengah-tengah konsumen. Bisa dipahami? Sekarang saya yang tanya, lebih penting mana antara brand atau produk? Mungkin ada yang menjawab brand dan produk. Ya, pasti dong. Karena hanya ada 2 pilihan. Hehe. Jawabannya keduanya penting. Karena salah satunya memang kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan. Brand diikat oleh suatu produk dan produk mengikat suatu brand. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena brand mencangkup diri dari segala aspek usaha atau bisnis, sedangkan produk adalah aspek dari sebuah brand. Dari sini penting sebuah brand yang baik.
yang mana brand yang baik mencangkup dalam segala perjalanan, strategi, komitmen dalam bisnis. Lalu bagaimana membuat brand yang baik? Nah, sebelum kita berlanjut untuk pembahasan ini, saya ajak teman-teman untuk paham dulu apa itu brand. Simak dan pahami betul ya. Brand menurut McNally adalah jumlah dari suatu entitas, sebuah koneksi psikis yang menciptakan sebuah ikatan kesetiaan dengan pembeli atau calon pembeli secara penawaran. Dan hal tersebut seringkali mencangkup lapisan nilai tambahan yang dipersepsikan. Kompleks bukan? So, itu bukan hanya sekedar nama dan logo yang tertampang untuk sebuah usaha atau bisnis, tapi lebih besar dan luas dari semua itu. Brand juga bukan hanya untuk para usaha yang bermodal besar. Selama teman-teman menjalankan bisnis dan usaha, selama itu juga butuh untuk membentuk sebuah brand. Saya belum punya produk Bang JB, tanya resellernya. Jadi gimana tuh? Oke, saya kan tanya dulu. Tahu Tokopedia atau Bukalapak, Marketplace? Tahu Alfamart atau Indomaret yang menjamur di sekitar rumah kita? Semua produk di atas memiliki brand besar. Dan apakah semua produk yang diciptakan sendiri di awalnya? Jawabannya tidak. Yaps, betul. Mereka awalnya bisa disebut dengan reseller, menjual kembali suatu produk. Dengan memiliki brand lah mereka bisa membedakan diri dari penjual yang lain. Jika boleh, saya nyeleneh begini. Justru produk yang terbaik adalah kita sendiri. Ya, bagaimana cara kita dalam menjual atau menawarkan diri Anda sendiri agar orang bisa membeli dari Anda, dalam kurung menjual. Jadi bukan alasan jika Anda tidak punya produk jika harus memiliki brand. Oke. Ya, mungkin ada saja yang berpikir seperti ini. Malu tuh Bang Jebel, hanya reseller punya brand kan seperti dropshipper. Begini gak ada modal. Malu kenapa? Malu karena dibilang gaya punya brand. Maaf guys, ini sepertinya ada kesalahan penulisan ya di bukunya. Mending makan, malu atau bisnis jalan. Yang penting terus belajar dan praktek dari apa yang sudah dipelajari. Tanpa nanti ada tapi. Pokoknya jangan nanti-nanti. Itu baru pas. Tidak ada brand di dunia ini yang langsung terkenal. Dan tidak ada di dunia ini yang memiliki usaha tanpa cibiran atau hinaan, caci maki dan lainnya, itu pasti. Justru dengan itulah semua mereka bisa semakin menata dan lebih baik. Belajar lebih baik yang akhirnya menjadi besar. Berikut saya akan paparkan beberapa keuntungan memiliki sebuah brand. Pertama, aset. Ya, brand yang berkembang menjadi aset yang sangat berharga. Yang tak hanya terkira nilainya, brand juga sebagian aset yang paling penting dalam sebuah usaha atau bisnis. Semakin baik brand tersebut, maka semakin besarlah aset dari usaha atau bisnis. Memang, aset tidak terlihat, namun dampaknya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Kedua, identitas. Brand adalah identitas pembeda dengan bisnis lainnya yang sejenis. Kelebihan maupun kekurangan suatu brand akan mencerminkan identitas dalam bisnis tersebut. Identitas yang dilihat oleh konsumen, bagaimana konsumen melihat brand tersebut dalam membangun hal ini, maka diberlakukanlah konsisten dalam membentuk identitas suatu brand. Ketiga, interaksi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis tidak hanya bisa dipantau dari setiap saat, sehingga tidak bisa berinteraksi secara langsung. Dengan adanya brand, maka mampu menciptakan interaksi dengan konsumen. Nah, jika semakin baik suatu brand, maka interaksi akan terjadi. 4. Menembus batas. Dengan brand diharapkan akan menembus berbagai suku budaya ragam hingga negara. Kuncinya semakin kuat suatu brand, maka semakin mudah pula untuk menembus batas di atas. Ya,
ini mungkin bisa dijabarkan lagi. Maksudnya ya Bang, dari sisi penjualan itu menembus batas apa? Kelima, nilai plus. Brand mampu merubah perilaku atau cara pandang. Semakin kuat brand, semakin berpengaruh perilaku konsumen. Contoh, cara beli, cara konsumsi, cara pakai, atau mode. Brand menentukan calon konsumen. Pembeli itu lebih nyaman pada produk yang sudah memiliki brand dibandingkan yang tanpa brand. Seperti ada jaminan yang dikasih itu kalau punya brand. Jadi brand itu ada beberapa keuntungannya. Jadi bagaimana? Sangat begitu penting bukan suatu brand dalam bisnis? Pertanyaan, apakah teman-teman siap untuk membangun sebuah brand? Are you ready? Alhamdulillah senang masih bisa bersama Anda semua di sini. Semoga kita bisa bersama-sama bermanfaat untuk orang lain melalui jualan. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang perang pikiran. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan langkah awal perang. Mungkin ada yang bisa belum paham kenapa saya mengambil kata perang. Ya, menurut saya membangun usaha itu seperti perang untuk menyenangkan hati konsumen. Betul kan? Ya, langsung saja kita mulai. Langkah awal, perang. Kita sudah mengetahui bahwa menghadapi perang, maka sebelumnya kita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang akan ada dalam perang. Dari hal yang mendasar hingga yang paling penting. Begitupun dalam membuat brand, harus mempersiapkan dari hal yang mendasar hingga yang terpenting. Agar brand dapat dibuat layak untuk berperang dalam dunia bisnis. Oke? Apa persiapan mendasar serta terpenting dalam membangun sebuah brand? 1. Brand is promise. Ya, brand adalah janji yang memberikan hal kepada market. Saya berikan sebuah contoh sederhana. Tahu teh celup Sariwangi? Pasti Anda sudah sangat melegenda dengan teh celup satu ini. Diperkenalkan di tahun 1973. Teh celup Sariwangi ini masih sangat digandrungi hingga era saat ini. Nah, apakah Anda mengira bahwa Sariwangi hanyalah sebuah teh celup saja? Jika Anda mengira demikian, maka sah-sah saja. Tapi tidak bagi para mayoritas konsumen yang loyal dengan produk Sariwangi. Bagi mereka, Sariwangi bukan hanya sekedar perusahaan menjual teh celup kemasan, tapi sebuah sumber inspirasi selama 10 tahun terakhir, yaitu Mari Bicara. Dan saat ini, sedikit yang termodifikasi dengan tetap menjadi inspirasi dengan berani berbicara, yang tidak lain merupakan slogan produk tersebut. Disinilah brand menjadi sebuah perperangan persepsi. Strategi branding yang digunakan oleh Sariwangi berhasil mengubah atau memperkaya persepsi pandangan market terhadap sebuah produk. Lalu apa sih yang dimaksud branding itu sendiri? Branding adalah cara untuk meyakinkan bahwa persepsi brand yang disampaikan kepada market harus selera dengan persepsi yang ingin ditanamkan. Jadi jika boleh digambarkan secara sederhana, brand adalah tujuan dalam usaha. Dan branding adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dalam usaha. Di sini ada disclaimer. Strategi branding yang baik itu mampu memperkaya persepsi terhadap sebuah produk. Maka inilah pentingnya sebuah persepsi yang harus bisa dimenangkan. Karena dengan persepsi, pula lah yang akan menjadi alat perang agar produk menang dan menjadi pilihan. Kita akan bahas beberapa hal yang bisa memenangkan perperangan persepsi. Itu pertama, memberikan janji yang sesuai. Janji yang ingin disampaikan kepada market haruslah tepat sasaran, unik, nilai yang diperjuangkan, dan nilai yang ditawarkan. Dengan janji inilah yang menjadikan identitas produk dan nilai menjadi sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Kedua, komitmen terhadap janji. Janji yang sudah disampaikan maka harus terus berusaha, komitmen dimanapun dan di saat apapun. Jika dalam penjualan, komitmen itu dari berbagai penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsumen. Konsumen melihat janji yang diberikan hingga mereka melekat dalam hati. Komitmen ini dilakukan selama brand yang dibangun masih ada. Yang terakhir itu ketiga,
Memperjuangkan janji. Ya, janji yang sudah dibuat terhadap sebuah brand harus diperjuangkan dengan berbagai cara. Jangan curang ya, risiko ditanggung sendiri. Coba bayangkan deh, jika tidak sesuai dengan penerapannya atau mungkin tidak terlaksana, kira-kira kemungkinan buruk apa yang terjadi dan dirasakan oleh konsumen? Bisa dibayangkan kan? Ya, begitupun dengan brand. Jika janji hanya sekedar janji, namun tidak ditepati, maka hancur sudah janji tersebut dan hancur sudah sebuah brand. Ternyata bukan hanya pemilihan kepala negara saja yang pakai janji, tapi brand juga pakai janji. Dua, dan ini yang kedua, ke definisi brand. Pada persiapan perang kedua, kita akan melihat mempersiapkan dalam membuat brand. Tapi sebelum itu membuat brand, kita harus bahas dulu mengenai pengertian brand. Apa sih? Yuk kita bahas. Menurut Kotler, brand dapat dibedakan menjadi 3 pengertian, yaitu brand, nama, brand mark, merek. Yang terakhir, ketiga, trade character. Kita akan bahas poin A dan B yang paling mendasar, brand name atau nama ya. Dalam usaha atau bisnis yang dapat diucapkan dari kata-kata, angka maupun huruf. Agar mudah dipahami, saya kasih contoh. Login bisnis ini adalah brand nama. Di sini yang termasuk dalam bagian dari janji suatu brand. Seperti yang dibahas di atas, janji mencangkup keseluruhan terhadap brand maupun branding. Maka perlu sekali mempertahankan brand name agar membangun persepsi identitas yang kuat untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Maka persiapkan apa yang dibutuhkan. Jawabannya, mengenal dan memperkenalkannya. Brand adalah sebuah identitas dalam usaha, maka dari itu dalam penyampaikan sebuah identitas diperlukan penyampaian identitas yang ingin dikenalkan. Karena tidak mungkin market bisa mengetahui identitas suatu brand tanpa kita kasih kenal gitu, kasih tahu di masyarakat. Oleh karena itu, maka kita harus mempelajari dalam atau mengenal lebih dalam usaha atau bisnis kita terlebih dahulu sebelum membentuk identitas suatu brand. Oke, siap untuk mengenal usaha bisnis Anda lebih dalam? Gunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini untuk mempermudah mengenal lebih dalam, membangun sebuah identitas sesuai tujuan bisnis Anda. Tujuan, jadi ini tanya ke diri kita sendiri. Apa tujuan dari goal menjalankan usaha atau bisnis? Apa kesan yang ingin disampaikan oleh brand? Kesan di sini seperti pandangan market terhadap brand. Ini akan menentukan bagaimana brand tersebut bersikap, berbicara, dan berpikir. Apakah kesan yang profesional dan terdepan, atau kesan bersahabat dan terpercaya, dan lain-lain. Adakah perbedaan brand yang Anda bangun dengan brand lain? Mungkin dari segi harga, inovasi, mutu harga, atau kemasan. Siapa target pasarnya? Apakah ada janji yang ingin Anda berikan kepada konsumen? Siapa kompetitor brand Anda? Dan bagaimana kompetitor terhadap semua yang sudah Anda jawab di atas? Nama brand, gunakanlah nama brand yang sesuai dengan tujuan Anda membangun usaha atau bisnis. Di bawah ini, cara menentukan nama brand yang baik. 1. Nama brand yang dibutuhkan dengan tujuan bisnis. Contoh, login bisnis. Ya, tujuannya. Login bisnis adalah menjadi wadah, akses untuk mengupgrade diri dalam bisnis yang menitik beratkan pada peningkatan omset maupun bisnis itu sendiri. Agar bisa suatu brand berbicara untuk menginformasikan dan menggambarkan tujuan tersebut, maka dipilihlah login bisnis yang bisa diartikan sebagai secara bahasa masuk dalam bisnis atau yaitulah perjoin dalam bisnis. Dan kedua itu mudah diingat. Carilah nama brand yang mudah diingat namun mewakili dan bisa menyampaikan informasi dan membangun persepsi. Contoh, login bisnis berdiri di era digital dan untuk membantu pembisnis untuk go digital serta memanfaatkan era digital. Sekarang ini di era digital, siapa yang tidak tahu kata login? Setiap kata ke akun ataupun apapun selalu ada tulisan atau bahasa login. Facebook, Instagram, dan lain-lain misalnya. Dengan menggunakan nama login, diharapkan akan mudah diingat. 3. Tidak terlalu panjang.
Saya menyarankan untuk tidak menggunakan nama yang panjang. Ideal menurut saya dengan menggunakan dua kata ini. Menurut saya loh ya. Lah, lalu kenapa jika terlalu panjang? Kemungkinan jika menggunakan nama yang panjang akan sulit untuk diingat dan akan terkendala pada target market yang lebih luas. Contoh, nama brand. Login bisnis online. Bisa saja menggunakan nama brand di atas, tapi kemungkinan tidak mudah untuk diingat karena terlalu panjang. Tapi ini bukan alasan utama. Memang nama tersebut spesifik dan dapat mencari target yang spesifik juga. Tapi akan ada kendala jika ingin menargetkan market yang lebih luas. Misalnya, market bisnis offline seperti seminar, pertemuan pembisnis, dan lain-lain. Nama unik dan tidak pernah digunakan. Nama yang unik akan mudah untuk diingat oleh market. Contohnya login bisnis. Namanya agak nyeleneh, tapi menurut saya itu unik. Coba perhatikan, login itu bahasa digital dan bahasa Inggris, sedangkan bisnis itu bahasa Indonesia. Jadi perpaduan antara Indonesia dan Inggris. Walaupun terkadang banyak yang salah atau mengingatnya sebagai login business, tapi tujuan dan janji dari brandnya telah sampai. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dalam poin brand name, menurut saya tagline maupun slogan pada bagian ini lebih memperjelas tujuan dan janji dari sebuah brand. Contoh brand, login business, tagline, an access to upgrade your business. Untuk menentukan tagline maupun slogan hampir sama dengan menentukan brand name agar lebih ada gambar atau bayangan yang akan diberikan panduan secara umum. Antaranya yaitu mewakili janji dan tujuan dari brand, mudah diingat, mengandung unsur ajakan, mengandung motivasi, dapat menginformasikan dan dapat menginformasikan brand maupun produk, unik, tidak mengikuti dan belum digunakan dari brand lain. Ya, selanjutnya itu tadi kan brand name, yang selanjutnya ini adalah brand mark. Brand mark adalah simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk maupun brand sebagai pembeda dengan brand maupun produk yang lainnya. Ya, awalnya ini ada font. Di sini saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai font karena bukan fokus utamanya. Nah, karena juga bukan ahlinya ya beliau ini. Jadi saran saya gunakanlah font yang sesuai dengan brand dan mudah dibaca. Kedua, warna. Ini anak-anak desain biasanya yang cocok ini. Dalam pemilihan warna memberikan kesan emosional yang berbeda. Jadi jangan sampai salah dalam pemilihan warna agar kesan yang disampaikan sesuai. Misal, warna merah memberikan kesan berani melambangkan brand yang dibentuk berani dalam bertindak dan tepat. Untuk brand mempunyai energi yang pantang menyerah. Begitupun warna lainnya. Lihatlah color emotion guide di bawah ini. Color emotion bisa kalian lihat di Google ya guys. Kalau hijau itu kan misalnya itu menunjukkan bahwa ketenangan. Kalau biru kepercayaan, ungu kreatif. Kalau di sini beda lagi. Merah semangat, kalau oranye itu friendly, kuning optimis, dan abu-abu itu balance ya di tengah-tengah. Ya, kalian bisa lebih lihatnya di internet. C, bentuk. Sama seperti font tadi dan warna yang penting. Pada pemilihan bentuk yang akan digunakan sebagai logo brand juga akan memberikan pengaruh kesan emosional pada market atau pasar. Misal, bulat, oval, dan sejenisnya memberikan kesan sebagai sebuah kesatuan komunitas. Kehangatan juga fleksibilitas. Persegi panjang dan segitiga memberikan kesan bertanggung jawab, tidak omong kosong, efisien, dan stabil. Garis vertikal memberikan kesan kekuatan dan maskulin, sementara garis horizontal memberikan kesan lembut dan tenang. Selanjutnya ada spiral, memberikan kesan pergerakan termasuk di dalamnya pertumbuhan, transformasi. Nah, dengan menentukan logo yang baik akan memberikan kesan emosional yang baik pula. C itu modelnya ini trait karakter ya guys. Apa sih itu trait karakter? Dengan persepsi brand terhadap bentuk atau
menggambarkan makhluk hidup seperti maskot tertentu. Oke, ini selanjutnya agak panjang nih ya. Setidaknya jika teman-teman tidak bisa mendesain, oh ini seperti menggambarkan makhluk hidup atau maskot atau ikon tertentu. Kayak Mixu lah ya, Mixu. Maka teman-teman bisa menentukan dan mengawali desain yang akan dibuat oleh jasa desain agar sesuai dengan tujuan dari brand yang ingin dibuat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap untuk tugas dalam pembahasan kedua dari materi brand? Tidak terasa sudah sampai di penghujung materi. Wow, sebenarnya materi brand itu sangat luas dan panjang sekali, guys. Karena dibatasi oleh waktu dan kesempatan, maka saya mengambil poin-poin yang memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Semoga kedepannya bisa diberikan kesempatan untuk membahas lebih lanjut tentang brand. Oke, kita langsung saja bahas yang ini. Setelah kita bahas perang pikiran dan langkah-langkah awal perang, sekarang kita akan masuk dengan tema medan perang. Medan perang kita akan membahas 3 poin saja untuk membranding usaha yang kita jalani. Brand tanpa adanya usaha, cara atau strategi yang sering disebut branding hanyalah sia-sia belaka saja, geng. Kita sudah mengetahui bahwa brand jika tidak dikenalkan maka percuma ya. Siapa yang tahu usahanya? Dengan kita perkenalkan di market, maka potensi membeli pun akan semakin besar. Seiring besarnya brand tersebut dikenal. Lalu timbul pertanyaan, apakah hanya dengan mengenalkannya saja dapat menjamin akan banyak yang beli? Jawabnya belum tentu, karena harus membangun banyak aspek yang ada. Ya, sudah kita pelajari bersama dari mindset, inbound marketing, leads, hingga CFO. Sebenarnya semua materi yang ada di kelas ini sangat bersangkutan satu sama lain. Jadi, tidak bisa hanya terpaku pada beberapa aspek saja. Begitupun dengan brand. Jika sederhananya, branding berfungsi untuk mengenalkan usaha, untuk mengambil hati calon pembeli. Apa saja step-step untuk membranding usaha yang kita bangun agar mengambil hati calon pembeli atau membeli lagi, yaitu dengan melakukan pendekatan brand itu sendiri. Kita akan bahas dalam 3 poin. Satu itu mind share. Ini adalah pendekatan yang sama sekali yang pertama kali first ini harus dilakukan, yaitu mind share. Lalu apa itu? Mind share dalam hal ini dimaksud adalah melakukan pendekatan pembangunan kekuatan brand yang ditanamkan dan memenangkan hati konsumen sehingga menjadi top of mind di bawah alam bawah sadar konsumen. Apa yang dimaksud dengan semua ini? Contohnya gini ya. Ini perumpamaan ya. Saat berbicara tempat untuk belajar bisnis secara online yang diajarkan oleh banyak mentor dan ahli praktisi di bidangnya masing-masing, maka langsung terpikirkan adalah sebuah brand login bisnis ya, karena sudah mengikuti dan merasakan manfaat selama mengikuti kelas berlangsung ini, kelas online login bisnis dengan tema login to business, maka terjadi di top of mind, pikiran mengingat secara langsung maupun tanpa disadari. Tujuannya untuk apa? Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan di benak konsumen dan hasilnya akan menjadi brand yang pertama kali dipikirkan, diingat dan dicari oleh market. Maka dari itu kemarin kita sudah bahas mengenai membangun brand dan harus ditentukan tujuan, kesan yang diharapkan, dan janji yang diberikan agar mempermudah untuk membranding di mindshare. Jika yang tertinggal materi kemarin, jangan diteruskan baca materi ini. Harap baca materi kemarin terlebih dahulu. Oke, jadi ini sangat berkesinambungan. Jadi akan mengetahui step-step yang ada. Ya, apa yang penting yang menanamkan di benak konsumen? Ya, pastilah sangat penting sekali. Karena perang dengan brand lainnya yang mungkin puluhan atau ratusan brand yang sejenis, maka itu penting dalam memenangkan benak market. Dalam melakukan branding, mindshare ini
memang tidaklah mudah dan bukan juga perkara yang mustahil. Boleh lihat, brand besar kita melakukan hal ini. Misalnya saya tanya, air mineral. Brand apa yang terlintas pertama kali di pikiran Anda? Kemungkinan ya Aqua. Oke, kita lanjut. Walaupun tidak mudah, cara memenangkan tapi ada caranya. Apa saja itu? Strategi segmentation. Dalam strategi pertama, kita akan mensegmentasi dalam memilih market dan membagi-baginya dengan variabel tertentu, antaranya geografi pertama, kedua demografi, ketiga behavior. Dengan membaginya, maka akan lebih memudahkan dalam memilih segmen mana yang paling memungkinkan dan potensial terhadap brand yang sudah dibangun. Oke, strategi target. Memilih paksa target market atau pasar yang di bidding. Pastikan target yang di bidding yang paling menguntungkan. Bidding itu dipusatkan ya guys, diincar gitu. Dan potensi besar untuk menghadapi tujuan dan janji pada brand. Selanjutnya strategi positioning. Dalam strategi yang satu ini lebih kepada pembahasan kemarin, yaitu menimbulkan kesan yang ingin disampaikan oleh brand dalam membangun persepsi kepada market, yang tujuannya adalah agar market cepat dan mudah mengingat brand itu sendiri. Kedua, market share. Setelah kita melakukan dan membangun mind share, tahap selanjutnya adalah ke step market share. Dalam pembahasan ini lebih kepada produk, bukan lagi ke brand. Dan market share membahas mengenai beberapa besar penjualan, lalu dibandingkan dengan penjualan kompetitor yang dimasukkan ke presentasi. Jadi dipresentasikan seberapa besar penjualan yang kita bandingkan produk yang sama. Nah, inilah tujuan membangun market share. Dalam membahas market share, saya tidak hanya akan membahas lebih dalam karena sudah sempat dibahas di materi dan mentor lainnya sebelumnya maupun yang akan datang, tapi saya akan bahas secara garis besar saja nih. Dalam penjualan, semakin besar penjualan, maka keuntungan semakin besar. Betul kan? Ya. Lalu bagaimana dalam membangun market share agar semakin besar? Karena sudah kita ketahui, pesaing itu tidak sedikit. Jadi akan sulit jika kita bisa menguasai market yang ada. Strategi yang digunakan akan menentukan dalam kemenangan market share yang ada dan poin-poin yang penting yang harus dilakukan. Selanjutnya, diferensiasi. Diferensiasi adalah bentuk usaha atau cara mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktural yang menjadi sebuah nilai atau value proposition terhadap market. Marketing mix, yaitu semua aspek dalam memasarkan yang jika sering disingkat menjadi 4P. Produk, place, price, promotion. Yaitu produk, tempat, harga, dan promosi ya. Semua aspek yang harus diperhatikan dan terintegrasi agar bisa bersaing dengan para pesaing di pasar. Selanjutnya selling. Serangkaian proses menciptakan hubungan penjualan jangka panjang dengan konsumen yang berfokus pada fitur, benefit, serta solusi. Ketiga, herd share. Ya, kita sudah membahas main share dan market share. Nah, sekarang ini herd share sudah guys. Sesuai namanya yaitu herd share. Ya, betul itu hati, simple ya. Bagaimana membuat konsumen sayang, cinta terhadap brand maupun produk. Waduh, jangan baper ini. Maksudnya jadi konsumen yang loyal dan siap memberi produk apapun yang ditawarkan. Wow. Jadi herd share adalah segala proses untuk memberikan nilai tambah yang sebanyak mungkin terhadap konsumen. Dengan memberikan dan mengedepankan kepuasan pelanggan, dan upaya ini bisa direalisasikan melalui brand menjadi faktor paling penting karena brand menjadi indikator value yang diberikan. Selanjutnya service menjadi kewajiban yang paling diprioritaskan. Tapi tidak sedikit
pembisnis yang tidak memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen dan tidak memperhatikan perihal ini. Berikan pelayanan yang terbaik pada konsumen adalah prioritas seperti di bawah ini. Because every business is service. Selanjutnya proses. Dalam hal ini mencangkup proses sebuah produk dari awal hingga sampai pengiriman. Proses sendiri mencerminkan faktor. Faktornya itu ada kualitas, biaya, serta pengiriman, cost. Oke, bahasa Inggrisnya itu pertama quality, kedua cost, terakhir pengiriman tuh delivery. Jika ditanya mana yang lebih baik antara mind, market, dan herd share, banyak pembisnis yang mengutamakan dan mementingkan mind share karena anggapan dengan mind share, maka konsumen memikirkan brand pertama atau brand tersebut. Dengan begitu, maka potensi keuntungan akan semakin besar tanpa memikirkan market share, bahkan herd share. Dan ada juga yang mengutamakan herd share tanpa mementingkan herd share. Sepertinya agak salah nih. Beranggapan bahwa mementingkan hati konsumen itu pelayanan yang terbaik, maka mereka juga akan terus membeli. Menurut saya kurang tepat ya jika mengutamakan satu aspek saja karena tiga-tiganya ini penting, saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Oke, saya rasa sudah cukup ya guys. Dulu materi terakhir dari buku ini dan memang juga sudah tamat. Semoga bermanfaat materi dan pembahasan yang sudah disampaikan. Saya juga mohon maaf jika dalam pengucapan ada kesalahan penyampaian atau membuat tersinggung dan juga membuat bingung. Jadi buku ini hanya bersifat 48 halaman saja dan sudah tamat. Karena ini buku sebenarnya penggalan dari course dari Login Bisnis. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.